Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Warman. Kali ini saya akan menjelaskan sistem untuk mendiagnosa tingkat stres menggunakan naive Bayes. Seperti itu. Jadi ini sama seperti tugas yang pertama. Jika tugas yang pertama menggunakan teorema Bayes, kali ini saya akan membahas menggunakan naive Bayes. Untuk gejala itu sama persis, yaitu di G01 ada nyeri dada, G02 ada diare, G03 ada sakit kepala, dan seterusnya sampai G12. Seperti itu. Lalu selain ada gejala-gejalanya, di sana juga sudah disebutkan jenis dari tingkat stres ini. Ada stres ringan, stres sedang, dan juga stres berat yang dimana punya kode penyakit masing-masing. Kode penyakit masing-masing dan juga memiliki nilai masing-masing. Lalu untuk menentukan si pasien ini menderita penyakit stres ringan, stres sedang, atau stres berat, itu ada rules atau aturan yang dibentuk untuk supaya kita tahu nih gejala apa yang menyebabkan penyakit apa. Misal di sini ada JK1 atau stres ringan. Stres ringan itu disebabkan oleh jika gejala 1 dan gejala 2, maka itu akan terjadi stres ringan. Gejala G1 dan G2 apa? Yaitu nyeri dada dan diare selama beberapa hari. Seperti itu. Oke. Dan juga di sana juga disebutkan bahwa ada tabel ini, atau disebut juga tabel kaidah produksi, yang berisi nilai dari gejala, sangkutan dari gejala dan juga penyakitnya. Seperti itu. Nah, dari data-data yang ada ini, kita akan membuat sistem, atau di sini seperti ini. Sistem seperti ini, ada layar pertanyaan. Kita akan membuat seperti sebuah pertanyaan atau likelihood ini. Jika G01 itu dia menderita atau mengalami gejala G01, iya atau tidak. Pertanyaannya cuma iya atau tidak doang. Jadi kita misalnya ingin mengetahui apakah kita menderita stres ringan, sedang, atau berat dengan merasakan gejala yang kita rasakan sendiri. Seperti ini contohnya. Misal ada G01. Jika ditanya dia tidak, maka di sini ada rulesnya juga. Jika iya, maka dia akan memasukkan nilai kaidah produksi yang ada di sini. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi sini saya kasih contoh, yaitu ada G03 yang jawab si pasien atau pasien ini menderita gejala seperti ini, yaitu G03, G04, 05, 06, dan juga 07. Yang dimana nilai-nilai yang ada di tabel kaidah produksi itu nanti akan dimasukkan ke dalam sini untuk menjadi likelihood. Seperti itu. Lalu setelah gejalanya dikasih atau diberikan, maka kita akan menghitung jumlahnya. Menghitung jumlah dari si likelihood ini. Karena tadi di gejala atau stres sedang ini aturannya itu G3, 4, 5, 6, dan 7, maka gejala-gejala itu dikalikan untuk menghasilkan nilai dari jumlah likelihoodnya. Seperti itu. Begitu juga dengan yang JK1, sesuai dengan aturan yang dibentuk, ada G01 dan G02, maka hanya itu yang dimasukkan. Seperti itu ya kurang lebih. Oh iya, dan juga ditambah dengan nilai dari si nilai dari si stresnya. Misalnya di sini ada 1,7, terus ada 4,1 dan juga 3,1, seperti itu. Jadi dimasukkan juga nilai nilai dari ketentuan si stresnya, tingkat stresnya, seperti itu. Lalu setelah melakukan penjumlahan, maka akan dihitung probabilitas
Probabilitas itu ada rumusnya seperti ini kurang lebih, yaitu nilai yang ada di sini, di jumlah likelihood ini akan dibagi dengan penjumlahan dari setiap gejala atau aturan dari rules-nya lalu dikali 100 seperti itu, yang dimana nanti hasilnya akan dikeluarkan dan dia akan mendiagnosa bahwa dia itu menderita penyakit stres seperti apa, entah sedang, ringan, ataupun berat, seperti itu. Ini coba kita ganti aja ini menjadi tidak seperti ini. Mencoba lalu di D01 dan 2 nya kita ganti jadi ya. Nah, lebih seperti ini. Nah, maka dia akan berubah. Jadi probabilitasnya di sini yang 100, di 00, karena sudah 100 dia menghasilkan stres ringan. Seperti itu. Bagaimana jika ada beberapa gejala yang timbul? Contoh, kita coba masukin di sini. Oke. Seperti ini. Nah, karena rules tidak terpenuhi, makanya tetap dia mengalami stres ringan. Seperti itu. Ya. Tapi ketika kita mencoba memasukkannya seperti ini, nah, maka probabilitasnya akan berubah. Seperti ini. Nah, tetap yang diambil dari tingkat stres ini adalah maksimalnya. Jadi yang nilainya paling besar atau nilai persenannya paling besar itu akan dijadikan hasil akhir. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu jika ini kita kurangi salah satu. Nah, maka dia menderita stres berat. Kurang lebih seperti itu penggunaan dari si naive Bayes ini untuk menentukan tingkat stres. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori tentang Dempster Shaver untuk penyakit kucing. Di sini memiliki kasus seekor kucing liar mengalami pinggir daun telinga ada kerak berwarna putih, gatal-gatal pada tubuh, menggaruk badan berlebihan, bulu rontok, dan kulit terlihat kering. Nah, untuk gejala yang pertama yaitu telinga ada kerak berwarna putih, dilabeli G01, lalu gatal-gatal pada tubuh G02, menggaruk badan berlebihan G03, bulu rontok G04, dan bulu dan kulit terlihat kering G05. Masing-masing gejala tersebut memiliki nilai probabilitas 0,8. Selanjutnya saya akan menjelaskan menghitung M3, M4, M5, M6, M7, dan M8 nya untuk menghitung berapa persentasi probabilitas dari penyakit kucing yang dialami. Untuk di sininya sendiri untuk nilai beliefnya kan terdapat 0,8, lalu 1 dikurang 0,8 mendapati nilai possibility-nya 0,2. Begitu pula dengan yang M2 memiliki nilai 0,2. Lalu kita akan menghitung nilai probabilitas kali probabilitas kali possibility, dan possibility dikali possibility. Untuk yang pertama, untuk probabilitas dikalikan probabilitas 0,8 kali 0,8
menghasilkan 0,64. Selanjutnya untuk possibility 0,2 dikalikan probabilitas belief 0,8 menghasilkan 0,16. Dan yang ketiga nilai belief M2 0,8 dikalikan possibility M1 menghasilkan 0,16. Dan yang terakhir nilai possibility 0,2 dikali possibility 0,2 menghasilkan 0,04. Untuk hasilnya sendiri di sini menghasilkan 0,64 dari C23 dikalikan C24. Di sini pula D23 kalikan C23. Di sini C23 dikalikan D23. Untuk possibility M3-nya D23 dikalikan D24. Lalu untuk persentase dari probabilitas dan possibility M1 dan M2 tadi menghasilkan 0,96 dengan 0,64 ditambah 0,16 ditambah 0,16 menghasilkan 0,96. Selanjutnya menghitung M4. Di sini M4 dari G03 sendiri memiliki nilai belief 0,8 dan possibility-nya 0,2. Hasil yang 0,9 tadi dimasukkan pada nilai belief M3 dan M4. Hanya M3-nya saja. Untuk M4-nya sendiri masih menggunakan nilai belief probabilitas tadi. Lalu selanjutnya menghasilkan nilai belief dan belief, lalu nilai belief dengan possibility dan possibility dengan possibility. Untuk angka yang pertama di sini mencari nilai probabilitas dari M3 dan M4 menghasilkan 0,96 dikali 0,8 menghasilkan 0,768. Lalu yang kedua 0,96 dikali 0,2 menghasilkan 0,192. Yang ketiga 0,04 dikalikan 0,8 menghasilkan 0,032. Dan yang terakhir 0,2 dikalikan 0,04 menghasilkan 0,008. Hasil-hasilnya dimasukkan pada sel ini, 3 sel ini, 0,768, 0,032 dan 0,192. Untuk possibility-nya tadi menghasilkan 0,008. Selanjutnya menambahkan nilai probabilitas tadi 0,768 ditambah 0,032 ditambah 0,992 menghasilkan 0,992. Probabilitas 0,992 ini lalu dimasukkan pada M5 P01. Kemudian yang M6 menggunakan nilai belief probabilitas masih 0,8. Angka selanjutnya menghitung M6, yaitu M5 0,992 dikali M6 0,8 menghasilkan 0,7936. Lalu 0,992 dikali 0,2 menghasilkan 0,1984. Yang ketiga 0,008 dikalikan 0,8 menghasilkan 0,0064. Dan yang terakhir 0,2 dan 0,008 menghasilkan 0,0016. Hasil yang tadi 0,7936 dimasukkan pada sel sini, lalu untuk 0,0064 dimasukkan pada sel sini 0,0064 dan yang terakhir 0,1984 dimasukkan pada sini. Selanjutnya untuk menambahkan 0,7936 ditambah 0,064 ditambah 0,1984 menghasilkan
0,9984. Yang terakhir untuk menghitung M8, yaitu hasil dari 0,9984 tadi dimasukkan pada M5 sini 0,9984, lalu dikalikan M6 0,8 menghasilkan 0,79872. Selanjutnya 0,9984 dikalikan 0,2 menghasilkan 0,19968. Yang ketiga 0,0016 dikalikan 0,8 menghasilkan 0,00128. Dan yang terakhir 0,2 dikalikan 0,0016 menghasilkan 0,00032. Nilai-nilai tersebut dimasukkan pada sel sini 0,79872, 0,00128, 0,19968 dan 0,00032. Hasil dari penjumlahan 0,79872, 0,00128 dan 0,19968 menghasilkan 0,99968. Jadi nilai probabilitas dari penyakit tadi yang mengalami gejala telinga ada keroak berwarna putih, gatal-gatal pada tubuh, menggaruk badan berlebihan, bulu rontok, dan kulit terlihat kering menghasilkan persentase 99,96% mengalami penyakit skabies. Jadi segitu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Aldo. Di sini saya akan menjelaskan implementasi codingan naive Bayes pada kasus diagnosa tingkat stres. Langsung ke yang pertama, kita import dulu library-library yang dibutuhkan. Kemudian kita siapkan untuk data yang akan digunakan. Di sini yang pertama, data gejala, yang isinya itu gejala 1, nyeri dada, sampai gejala 12, emosi tidak terkendali. Kemudian jenis stres ada 3, yaitu stres ringan, stres sedang, dan stres berat. Kemudian di sini ada kaidah produksinya. Ya, langsung kita masuk ke pembuatan data frame, di mana kaidah produksi kita jadiin value, kemudian kolomnya itu jenis stres, dan juga indeksnya itu dari si ID gejala. Bisa dilihat di sini bentuk dari data frame-nya. Kita masuk ke pembuatan model. Jadi untuk data inputnya itu adalah si gejalanya, kemudian untuk labelnya itu adalah nilai tertinggi dari si kaidah produksi berdasarkan tingkat stresnya. Jadi misal gejala 1, labelnya kita ambil dari nilai tertinggi dari si jenis stres. Jadi untuk gejala 1 contohnya di sini yang tertinggi stres ringan, sehingga untuk label pada gejala 1 itu yaitu stres ringan. Begitu untuk seterusnya. Selanjutnya kita setelah melatih, kita masuk ke untuk pengujian. Sebelum itu saya buat dulu fungsi hasil, yang dimana nanti fungsi ini akan menampilkan hasil prediksi, kemudian rata-rata dari probabilitas tiap jenis stresnya itu. Kemudian nanti juga akan menampilkan tingkat stres dengan probabilitas tertinggi. Di sini kemudian ada rule-rule dari kasusnya, di mana jika gejala 1 dan gejala 2 maka stres ringan gitu. Begitu juga nih untuk rule kedua nih, jika gejala 3 dan gejala 4 sampai gejala 7 maka stres sedang. Kemudian yang ketiga itu jika gejala 8
gejala 9 sampai gejala 11 itu maka stres berat. Di sini kita mulai langsung untuk mencoba prediksinya, di mana input yang pertama sesuai dengan rule-nya itu gejala 1, gejala 2. Kita lakukan prediksi di sini. Kemudian di sini saya memanggil fungsi hasil yang menampilkan di sini untuk yang pertama itu adalah probabilitasnya untuk tiap gejala. Jadi ini untuk gejala 1 dan di bawah gejala 2. Mana yang kiri ini merupakan stres ringan, yang tengah stres sedang, yang kanan stres berat. Kemudian kita rata-ratakan berdasarkan tingkat stresnya, di mana untuk yang percobaan yang pertama ini dengan input gejala 1 dan gejala 2, probabilitas tertingginya itu di stres ringan ya. Bisa dilihat di sini stres ringan sudah sesuai dengan rule yang pertama. Kemudian tes yang kedua itu gejala 3 sampai gejala 7, di mana di sini untuk probabilitas tertinggi itu ada di stres sedang. Sudah sesuai dengan rule yang ada pada kasus. Kemudian yang ketiga di sini gejala 8 sampai gejala 11. Kita lakukan prediksi, kemudian untuk hasilnya itu tingkat stres tertinggi itu probabilitasnya terdapat pada stres berat. Sudah sesuai dengan rule-nya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.